Baik, Bapak Ibu, kembali lagi di webinar kolaborasi Sahabat Mau Belajar Nusantara. Nah, saat ini mohon izin sebentar. Tadi sudah terlalui bersama ya Bapak Ibu untuk penyampaian materi pertama, pengenalan akun belajar ID, kemudian materi kedua, pengenalan fitur-fitur utama rumah belajar, dan juga materi ketiga, fitur-fitur pendukungnya. Nah, sekarang kita ke materi yang keempat Bapak Ibu. Tentu saja materi ini tidak kalah menarik nih, karena saat ini sedang gencar-gencarnya digalakkan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan masuk ke materi tentang pengenalan platform Merdeka Mengajar. Nah, yang dalam hal ini nanti fitur-fitur yang akan dikenalkan adalah pelatihan mandiri oleh Bapak Hotman, kemudian komunitas oleh Pak Novia, dan juga bukti karya oleh Pak Tri Gusma Putra. Oke, nah baik, langsung saja kami persilahkan kepada tiga pemateri kita dari Sahabat Mau Belajar tahun 2022 yaitu Pak Hotman, Pak Novia, dan Pak Tri. Ini silahkan. Oke, terima kasih Ibu Eka. Selamat sore Bapak dan Ibu yang luar biasa. Ini kita bertiga ya Pak Novia sama Pak Tri. Saya mulai saja ya Pak Novia, nanti Pak Novia. Ya, silakan Pak Hotman. Silakan Pak Hotman. Nanti kita sambung menyambung. Siap. Semangat, Izin saya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita tidak asing lagi ya Bapak Ibu untuk yang namanya PMM, dan ini adalah himbauan supaya kita yang mengikuti implementasi kurikulum Merdeka ya, IKM seperti itu, akan menerapkan seperti itu. Karena kalau kita misalnya di sekolah penggerak, kita akan ada pelatihan, kemudian ada dana dari pemerintah, maka untuk kurikulum Merdeka itu kita gampang gitu untuk menerapkannya karena ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk yang IKM, implementasi kurikulum Merdeka, itu nanti itu suara terjuli-juli agak mengganggu Bapak Ibu, jadi bisa di-mute nggak Bapak Ibu? Pak, terjuli udah ya? Oke, terima kasih Pak. Ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya kira itu backsoundnya Pak Hotman. Iya, pakai backsound keren loh Pak Hotman. bukan saya, Pak. Iya. Terima kasih. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kalau untuk yang IKM, karena untuk saat ini kan untuk sekolah penggerak itu kan sudah berhenti di angkatan ketiga gitu Bapak Ibu. Jadi tidak akan ada lagi sekolah penggerak, pendaftarannya hanya cukup di angkatan 1, 2, dan 3. Nanti semuanya sampai 2024 harus jadi IKM seperti itu. Nah, pelatihan-pelatihannya kita dapat dari mana? Maka pelatihannya itu tidak akan diberikan pemerintah lagi, misalnya sama seperti sekolah penggerak gitu. Jadi tidak diberikan lagi fasilitator itu grup apanya untuk sekolah penggerak, ataupun misalnya hal-hal yang dana-dana yang dana BOS yang khusus untuk yang sekolah penggerak. Tapi untuk kali ini yang IKM dari pemampatan PMM ini yang harus dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah untuk paham. Jadi kalau kita lihat PMM ini sebenarnya sudah cukup lengkap Bapak Ibu. Jadi ketika pun kita ikut pelatihan-pelatihan lain, itu sebetulnya sudah mencukupi seperti itu ya di ini. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk mulai terapkan kurikulum Merdeka dengan platform Merdeka Mengajar ini ada ini asesmen murid, ya, artinya kita bisa paham nanti untuk asesmen murid di sini. Perangkap ajar juga ada lengkap, kemudian pelatihan mandiri, kemudian bukti karya nanti yang akan dibahas oleh SRB nanti yang lain, kemudian nanti komunitas serta video inspirasi. Nah, ini yang ada di dalam PMM seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat menarik dan sangat berarti buat kita sebagai guru untuk memfasilitasi murid-murid kita di dalam kurikulum Merdeka seperti itu. Nah, untuk pelatihan mandiri seperti ini Bapak Ibu. Nah, di dalam pelatihan mandiri ini banyak topiknya Bapak Ibu, mulai dari Merdeka Belajar seperti itu, kemudian kurikulum Merdeka, kemudian perencanaan pembelajaran
SMA SMK seperti itu, asesmen SMP, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian penyusunan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP, SMA. Baru ini kebetulan ini Bapak Ibu saya menggunakan belajar ID SMA, jadi yang termunculkan itu nanti SMP SMA Bapak Ibu ya. Kalau nanti Bapak Ibu guru SD sesuai dengan ininya Bapak Ibu akun belajar ID-nya keluar materi-materi yang akan dibahas seperti itu. Ini profil pelajar Pancasila, kemudian refleksi dan disiplin positif. Yang terakhir nanti semangat guru. Nah, kalau saya Bapak Ibu kebetulan ini saya sudah kerjakan semua dan sudah saya selesaikan. Nah, walaupun aksi nyatanya misalnya seperti di kurikulum Merdeka ini masih butuh perbaikan aksi nyata seperti itu. Jadi nanti ada validasi daripada Kemendikbud itu apakah yang kita kerjakan itu sudah benar atau original atau seperti apa gitu. Jadi kalau ada kata-kata atau kalimat yang mirip dengan punya teman kita pasti nanti disuruh ganti seperti itu. Jadi kalau misalnya Merdeka Belajar ini juga di sini banyak topiknya Bapak Ibu, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Jadi kita itu Bapak Ibu saya yakin sudah membuka gitu ya yang namanya PMM, karena kebetulan yang PMM itu dari Balai Guru Penggerak juga itu memotivasi kita untuk menyelesaikannya seperti itu. Apalagi yang mendaftar di komunitas. Kalau yang mendaftar di komunitas syaratnya itu harus selesai yang namanya beberapa modul seperti itu sehingga nanti bisa ikut di komunitas. Jadi ini ada modul pelatihannya. Jadi kalau sudah tercentang seperti ini berarti sudah lengkap gitu Bapak Ibu ya, sudah selesai. Ya, ini untuk modul yang namanya Merdeka Belajar, ya kan, Merdeka Belajar. Bagaimana kita menerapkan Merdeka Belajar. Kemudian nanti di sini kurikulum merdekanya sendiri gitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung lagi Bapak Ibu, ada di genggaman kita gitu ilmunya. Jadi kita nggak perlu mencari di mana lagi gitu. Jadi kita menggunakan kurikulum merdeka ini aja. Seperti ini ada webinarnya juga ada, modul pelatihannya tentang kurikulum, kemudian kurikulum merdekanya seperti itu sampai aksi nyatanya. Nah di sini baru kemudian nanti di berikutnya ada yang ini yang sangat kita perlukan, bagaimana kita perencanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka seperti itu. Jadi kurikulum operasionalnya seperti apa. Jadi kita akan bisa belajar di sini Bapak Ibu kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Jadi KOS seperti itu, kemudian merancang pembelajarannya seperti apa, kemudian melakukan refleksi seperti itu. Jadi yang kita bingungkan biasanya kita mau buat ininya administrasinya gitu misalnya. Gimana KOS kurikulum operasional satuan pendidikannya seperti itu, atau nanti bagaimana nanti kita membuat yang namanya modul ajar atau tujuan pembelajaran seperti itu. Di sini semuanya lengkap Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengakses dari PMM ini, pasti kita akan paham seperti itu. Nah, kemudian nanti ini asesmennya seperti apa, penilaian yang kita harapkan seperti apa gitu. Jadi di sini ada. Jadi kita mau formatif, sumatif seperti itu nanti apa, bagaimana kita menerapkan di sekolah itu sangat lengkap di sini Bapak Ibu. Jadi kita memahami asesmen seperti apa, menyiapkan asesmen seperti apa, penggunaan hasil asesmennya seperti apa, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, baru kemudian nanti ini yang kita menerapkan di kurikulum Merdeka itu yang project. Jadi ada yang P5 seperti itu. Bagaimana kita membuat proposal projectnya gitu seperti itu. Nah ini yang sering artinya menjadi kebingungan di setiap sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka gitu. Di sini lengkap semua Bapak Ibu. Project dan profil pelajar Pancasila seperti apa, temanya seperti apa, merancangnya bagaimana seperti untuk penguatan profil Pancasilanya. Kemudian merancang modulnya seperti apa dan pelaksanaan projectnya, kemudian dokumentasi dan evaluasinya. Nah, dengan kita mengakses ini Bapak Ibu, kita tidak akan bingung gitu, kita akan bisa menerapkan kurikulum merdeka seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti di sini kita perhatikan lagi materi-materi ini ada yang namanya penyusunan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Artinya yang berdiferensiasi. Kan sekarang kan kita dituntut sebagai guru itu bisa mengakomodasi atau meresponi sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Jadi bagaimana kita memahami murid seperti itu. Artinya kita kan dari filosofi kurikulum merdeka ini itu sama dengan filosofi daripada KHED gitu kan, Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita menjadi menghamba kepada murid. Artinya kita berfokus kepada murid, kita harus menyesuaikan keinginan atau minat daripada murid di dalam pembelajaran kita gitu. Jadi bagaimana memahami murid, kemudian persiapan pembelajaran berdiferensiasi, penguatan literasinya seperti itu, ini ada Bapak Ibu. Jadi kita apalagi sekarang ini
di sekolah-sekolah itu sangat booming ya Bapak Ibu ya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apakah berdiferensiasi itu kita harus membuat RPP yang berbeda-beda? Bukan seperti itu. Jadi kalau kita nanti pelajari di sini, bagaimana kita merespon kebutuhan anak-anak itu sesuai dengan gaya belajarnya, kesiapannya, seperti itu, dan profil daripada murid-murid kita, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti di sini ada lagi nanti di sini untuk yang penyusunan pembelajaran dengan kebutuhan, udah profil pelajar Pancasilanya sudah pasti paham Bapak Ibu. Baru perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan. Kemudian di sini baru nanti ada disiplin positifnya, seperti itu. Bagaimana kita membiasakan murid kita sehingga kita bisa membiasakan anak itu menjadi anak-anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasilanya, seperti itu. Bolehkah memaksa, seperti itu. Jadi kita lihat restitusinya bagaimana, artinya memposisikan anak-anak bagaimana ketika anak-anak itu misalnya melakukan kesalahan, kita bisa mengembalikan anak itu pada kondisi yang nyaman seperti semula gitu, jadi dia tidak merasa bersalah. Artinya gini, misalnya ketika anak itu melakukan kesalahan, kita bisa bilang, saya juga sebagai guru pernah melakukan kesalahan. Artinya kita memberikan semangat supaya anak-anak itu ketika melakukan kesalahan dia bisa menyadarinya, baru kemudian kembali ke suasana yang hangat untuk bisa belajar kembali gitu. Jadi tidak membuat perasaannya bersalah terus, sehingga anaknya itu nanti jadinya tidak bisa belajar dengan baik, seperti itu. Ini yang harus kita pahami. Nah, sangat banyak sih videonya, banyak seperti itu, kemudian materinya juga banyak. Sangat dibutuhkan sih itu keuletan kita untuk mempelajarinya gitu. Nah, ini ada nanti tambahan sama kompetensi non teknis kurikulum merdeka, seperti artinya apa Bapak Ibu, ini di luar daripada kompetensi kita sebagai guru, kita harus punya juga Bapak Ibu, misalnya kreativitas kita, berpikir kritis, menyelesaikan masalah, kemudian pembinaan dan komunikasi gitu. Jadi semangat guru ini juga untuk bekal kita sebagai guru, sehingga kita bisa dapat memfasilitasi murid-murid kita, seperti itu Bapak Ibu, untuk yang kurikulum merdeka seperti ini. Kemudian Merdeka Belajar. Jadi kalau kita buka Bapak Ibu itu sangat banyak sekali ininya, misalnya mengenal dan memahami. Ini contohnya misalnya seperti itu. Nanti dia ada ini ada videonya seperti, kemudian ada latihannya, baru kita nanti kemudian kita buat refleksi. Sama semua seperti itu Bapak Ibu. Ada video, ada latihan pemahaman, kemudian kita refleksi, baru sampai nanti habis ininya baru kita melakukan yang namanya aksi nyata, seperti itu untuk yang pelatihan mandiri. Ya, kira-kira untuk pengenalan pelatihan mandiri ya seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Nah, saya serahkan lanjutan untuk Pak Nopia atau Pak Tri. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Rani, Pak Pur. Saya coba ini jelasin singkat aja ya Pak Pur ya. Ya, singkat-singkat aja Pak. Ini praktek baik saya judulnya pemampatan PMM dan siswa kelas 11 pada materi hidrokarbon. Jadi di sini saya buat latar belakangnya karena untuk saat ini kan kita sangat difasilitasi oleh Kemendikbud dengan adanya PMM dan rumah belajar, maka kita sebagai guru bisa mengakses semuanya dan itu menjadi bahan pengajaran kita. Ini saya berharap murid-murid saya dengan menggunakan PMM dan rumah belajar ini nanti dia paham menggolongkan hidrokarbon dan membedakan alkana, alkena, dan alkuna, seperti itu. Nah, di dalam pembelajaran yang rumah belajar itu PMM itu saya pakai perangkap ajarnya gitu. Di perangkap ajar saya ambil materinya seperti ini, penggolongan hidrokarbon. Kemudian nanti dalam penggolongan hidrokarbon itu di sini saya akses kebetulan si pembuat bahan ajar itu memberikan video seperti itu. Jadi videonya itu berdurasi 14 menit 20 detik seperti itu. Nah, itu nanti saya pertontonkan di kelas. Nah, kemudian nanti di situ ada juga yang tata nama. Jadi ada dua di PMM itu yang saya pakai gitu untuk ininya. Jadi materinya sebagai bahan itu tata nama senyawa hidrokarbon dan penggolongannya, seperti itu. Baru kemudian nanti yang ini seperti itu pematerinya. Nah, ini penggolongan hidrokarbonnya karena kebetulan dia pakai YouTube langsung mengeling seperti itu. Jadi anak-anak
menonton dan sambil saya memberikan arahan gitu tentang penggolongan hidrokarbon. Baru kemudian saya masuk ke fiturnya rumah belajar, seperti itu rumah belajar, saya pakai yang edu game, karena tadi kan di PMM itu saya mempergunakan PMM-nya dalam bentuk materi, jadi pengusahaan materi, jadi anak-anak menonton, menggali sendiri pembelajarannya, memahami sendiri pembelajarannya dengan cara menggunakan PMM tadi, seperti itu. Nah di sini saya menggunakan edu game-nya itu sebagai kuisnya, seperti itu, artinya latihan mereka sudah paham belum dari materi yang diberikan oleh PMM, seperti itu. Ini di edu game-nya. Nah ini di edu game itu ada banyak, jadi saya yang sesuai dengan hidrokarbon itu finding hidrokarbon gitu. Di sini anak-anak itu seru banget gitu ketika mengerjakannya seperti ini. Mereka bisa menggolongkan gitu, ini apakah ini alifatis, alisikil, aromatis, seperti itu. Jadi anak-anak itu menggunakan HP mereka itu, mereka bisa gitu dengan senang hati, ketika benar itu mereka bahagia banget, seperti itu. Jadi dan akhirnya kalau skornya mereka 100 ya sangat bangga, senang, artinya termotivasi untuk mengulang pembelajarannya kembali gitu. Dan levelnya ini di tata namanya seperti ini, jadi tata nama juga mereka bisa coba untuk mengetes kemampuannya setelah mereka memahami tadi. Nah ini buktinya ketika saya ini pakai LCD di kelas, ini bahan materi dari PMM-nya, kemudian di sini juga kita lihat anak-anaknya juga belajar, baru kemudian di sini juga kita berdiskusi juga tentang apa yang sudah ada di PMM, kemudian ada di rumah belajar, dan kita diskusikan bersama-sama untuk pemahamannya. Nah, di sini anak-anak itu sangat senang gitu. Jadi ada variasi pembelajaran gitu. Jadi tidak monoton hanya dari buku, tidak monoton hanya dari penjelasan guru, seperti itu. Jadi hal ini sangat menarik gitu sama siswa. Cuman ya sayangnya ketika mereka ini minta untuk bisa buka di PMM kan, itu kan baru khusus guru gitu, jadi belum bisa. Jadi mereka hanya bisa mengakses yang rumah belajar, seperti itu kira-kira. Ini yang jadi praktek baik saya yang saya lakukan gitu. Terima kasih Bapak. Dilanjutkan Ibu Rani.